Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memastikan siap membantu menyelesaikan permasalahan investor yang akan berinvestasi ke Indonesia. Salah satunya perusahaan Space Exploration Technologies Corporation milik Elon Musk. Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara Badiri Investment Forum. Dalam kesempatan itu ada perwakilan dari US ASEAN Business Council bernama Taufikur Rahman yang menyatakan minat SpaceX untuk masuk Indonesia. Taufik mengatakan SpaceX akan masuk ke Indonesia lewat bisnis internet canggih. Hal itu bisa membantu ibu kota negara Nusantara ke depan untuk mengembangkan Smart City. Untuk itu Taufik meminta Bahlil agar dibantu perihal perizinannya. Kami mohon dibantu untuk lisensinya, saat ini kami sedang proses untuk perizinan dan bisa dibantu, bebernya. Menanggapi hal itu, Bahlil menyatakan akan membantu mempercepat urusan perizinan investasi SpaceX milik Elon Musk. Terpenting baginya, perusahaan bisa membuka penciptaan tenaga kerja baru di Indonesia. Jadi silakan saja inventarisir apa masalah-masalahnya. Ini mau investasi perusahaan dan jumlah investasinya berapa, sektornya apa, masalahnya apa, nanti kita bantu. Saya akan percepat, itu janji saya. Karena menurut saya perlambatan perizinan investasi itu sama dengan menahan penciptaan pekerjaan dan menahan pendapatan negara, yang penting clear. Tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susanto mengatakan sebenarnya sudah banyak perusahaan yang menawarkan teknologi untuk konektivitas di IKN. Terkait SpaceX milik Elon Musk, sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut. Seperti diketahui, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Muhammad Al-Berawi mengatakan yang dimaksud dengan Smart City adalah kota yang mengadopsi teknologi mulai dari perencanaan maupun pembangunan kota hingga menjalankan fungsi pemerintahan. Terkait dengan pembangunan IKN Nusantara, lanjutnya konsep Smart City ini akan diterapkan secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan kota. Menurut dia, pengembangan kota cerdas mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di IKN Nusantara. Maka ketika kualitas hidupnya meningkat, diharapkan bisa melahirkan SDM yang unggul. Ali menjelaskan setidaknya ada 6 sektor yang akan diterapkan menggunakan teknologi modern sehingga menciptakan apa yang dimaksud dari kota cerdas, yakni sistem pemerintahan, transportasi dan logistik, kehidupan masyarakat, sumber daya energi, sumber daya manusia, dan industri dan infrastruktur. Tak lepas dari itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Radiansyah mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo mengusung konsep Smart City and Smart Living di ibu kota negara Nusantara, sehingga kendaraan yang digunakan harus ramah lingkungan dan identik dengan masa depan, sementara sumber energi yang dipakai berasal dari renewable industry. Namun menurut Trubus, infrastruktur membangun ibu kota yang mengedepankan penggunaan energi baru terbarukan harus disiapkan infrastrukturnya lebih matang. Kesiapan infrastruktur itu, kata Trubus, meliputi anggaran yang memadai dan sumber daya manusia yang mendukung terciptanya peradaban baru. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu lagi di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.